Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pada maghrib ini kita bersama-sama untuk bertahan di masjid yang penuh berkah ini, untuk bersama-sama menghayati ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Semoga memberikan kekuatan kepada jiwa kita untuk bersabar di jalan kebenaran dan di jalan kebaikan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang-orang yang mendapatkan hidayah dengan orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Surat Al-Mulk. Afaman yamshi mukibban ala wajhi. Apakah orang yang berjalan dengan muka wajah tertekuk seperti ini ahda, lebih baik, lebih lurus, lebih mendapatkan petunjuk amma yamshi, atau daripada orang yang berjalan sawiyan, wajah tegak, ala siratul mustaqim, di jalan yang lurus. Itu satu perbedaan, gambaran perbedaan orang yang dapat hidayah dengan orang yang tidak dapat hidayah. Ayo, insyaallah. Jadi kehidupan kita selalu membutuhkan hidayah. Tanpa hidayah kita seperti berjalan dengan wajah tertekuk. Gak banyak, gak bisa cepat. Apalagi jalannya belok-belok. Jalannya belok-belok. Tapi amma yamshi, atau orang yang berjalan sawiyan, wajah tegak, lalu ala siratul mustaqim, jalannya lurus. Gimana kira-kira jalannya? Merem dia begini, lari kenceng. Ya, betul gak? Kalau orang sudah wajahnya tertekuk, jalannya belok-belok, mentok pasti. Ya. Saya pernah diselamatkan Allah Subhanahu wa taala ketika melewati jalan yang berkelok-kelok begitu. Jalan ke Aceh, melewati jalur timur, malam. Waktu itu teman-teman bilang kalau Pak Imran mau bisa nyupir mobil, sekarang latihan di jalanan. Ya, saya pegang, bisa, jalan lapang. Tapi begitu masuk ke hutan, satu persatu mulai ngantuk. Ya, lalu bilang, sekarang Pak Imran giliran ya, mau nyupir. Ya Allah, baru tadi siang nih diajarin, malam ini sudah disuruh gantian menyupir. Masuk hutan, gelap, dan jalan belok-belok, ditambah hujan. Ya,
Satu pelajaran yang saya tangkap dari teman-teman ini, kalau nyupir itu lihat garis di jalan. Garis putih itu tengah, pasti tengah itu. Oh, iya. Pasti jalan di tengah kan? Maka saya ngikutin garis itu, enggak ngeliat kanan kiri, garis di tengah itu. Tiba-tiba garis tengahnya hilang. Para jemaah sekalian, itu jalan bolak-balik. Meskipun kita punya mata, tetap harus waspada. Apalagi kalau wajah tertekuk, ya, wajah tertekuk, maka susah, sulit membayangkan orang bisa jalan cepat, bisa jadi kejerumus jurang, atau membentur tembok, atau menabrak pohon. Itulah kira-kira orang yang tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gambarannya seperti orang yang berjalan dengan wajah tertekuk. Tapi orang yang berjalan dengan orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia seperti berjalan dengan wajah tegak, ya. Lalu jalannya lurus, ya. Untuk jalan seperti itu, ya, nggak perlu mata, lari aja yang kenceng, nggak bakal nabrak, ya. Jadi ilustrasi yang sangat bagus. Apa mayamshi mukibban ala wajhi ahda am yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Para jemaah sekalian, oleh karena itu adalah suatu kemestian untuk kita semua pada saat kita mengucapkan atau membaca salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu permintaan yang serius, permintaan yang benar-benar dari kita. Karena setiap saat kita membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada henti-hentinya. Para jemaah sekalian, Rasulullah SAW menyadari tentang perlunya mewaspadai suatu musibah, ya, bahkan suatu kesenangan. Ya, dalam manajemen krisis itu kita belajar bagaimana mengantisipasi krisis, mengantisipasi keadaan yang tersulit dari kehidupan kita. Bukan untuk saat itu, tapi untuk saat sekarang. Begitu juga mengantisipasi kesenangan. Kesenangan harus diantisipasi, ya, oleh kita. Jika kita pedagang, maka kita mengantisipasi selain bangkrut nanti di suatu saat, juga mengantisipasi pada saat Allah membuka, ya, keuntungan yang besar. Apakah kita masih berada di jalan yang benar? Dua hal yang harus kita. Maka Rasulullah SAW seimbang. Belum memberikan gambaran tentang kemenangan-kemenangan, memberikan gambaran tentang kebaikan-kebaikan, kemewahan-kemewahan. Futihat Yaman, futihat Rum, futihat Pers. Ketika Rasulullah menyampaikan di situasi yang sangat genting dan menakutkan, situasi di mana sedang mencekam diserang musuh, beliau memberikan kabar-kabar yang bagus. Romawi akan ditaklukkan, Persia akan ditaklukkan, Yaman akan ditaklukkan. Nah, kalau penaklukan ke wilayah-wilayah itu, penguasaan wilayah itu artinya apa? Dunia berdatangan, ya. Dunia berdatangan. Maka sebelum Rasulullah SAW wafat, satu kejadian di mana para sahabat Rasulullah SAW masih berkumpul di masjid, ya. Tetapi tumbenan biasanya habis sholat subuh mereka pada pergi pulang. Tapi hari itu pada duduk-duduk aja. Sepertinya ada yang ditunggu. Rasulullah tersenyum. Kenapa? Karena kemarin datang utusan dari Ghassan membawa harta. Membawa harta banyak.
Dan sepertinya para sahabat menginginkan juga harta itu. Jadi nggak mau pergi. Rasulullah kemudian absyiru, Rasul menyebut absyiru, berbahagialah. Ya. Wa khudhu ma yasurrukum. Ambillah dari harta itu apa yang membuat hati kalian menjadi senang. Wallahi, demi Allah. Ma akhsha alaikumul faqr. Aku tidak takut kalian menjadi miskin. Enggak. Innama akhafu alaikum an tubsata alaikum dunya. Justru yang aku khawatirkan untuk kalian adalah pada saat dunia dibuka semua untuk kalian. Nah, sebenarnya dunia ketika dibuka itu kan banyak, ya kan? Jadi nggak perlu berebut, betul? Ketika banyak itu nggak perlu berebut. Tapi itulah karakter manusia. Inna tubsatu alaikumud dunya fatatanafasuha, sehingga kalian berebut. Fatuhlikukum, dan itu membuat kalian lemah, hancur. Kama ahlakathum, seperti dulu orang-orang dulu juga hancur karena berebut itu. Nah, Rasulullah menjelaskan kepada kita tentang dunia yang akan dibentangkan untuk umat. Lalu begitu juga beliau memberikan gambaran akan sesuatu yang musibah, ya. Seperti dalam hadis ini, ya, dari hadisnya, hadatsana Abu Nadhr qala hadatsana al-Mubarak qala hadatsana Marzuqun Abu Abdullah al-Himsi qala akhbarana Abu Asma ar-Rahabi an Thawbana maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an tada'a alaikumul umam min kulli ufukin kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Qala qulna ya Rasulullah amin killatin bina yawma idzin. Qala antum yawma idzin katsir walakin takununa gusaan kagusa'is sayl tuntaza'ul mahabatu min qulubi aduwikum wa yaj'alu fi qulubikumul wahn. Qala qulna wa mal wahnu qala hubbul haya wa karahiyatil maut. Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dari Abu Nadar, dari Mubarak, dari Abdullah al-Himasi, kemudian dari seorang maula Rasulullah, yaitu pembantu atau hamba saya Rasulullah yang sudah dimerdekakan, namanya Sauban, mengatakan Rasulullah SAW bersabda, berbagai umat hampir mengerumuni kalian. Yushaku an tada'a alaikumul umam. Al-umam jamak dari ummah, artinya banyak kelompok, banyak umat. Hampir itu berarti sudah dekat. Berarti di zaman Rasulullah belum. Ini hampir, berarti akan datang. Kalau tadi, sebelum tadi kita katakan Rasulullah memberikan gambaran akan terjadi ekspansi Islam kemana-mana dan menghasilkan banyak harta. Nah, sekarang kebalikannya adalah gambaran di mana Rasulullah hampir-hampir mengurumuni kalian sebagaimana orang-orang dari berbagai penjuru. Nah, bukan tulisan salah. Penjuru mengurumuni sebuah hidangan. Disebut dari berbagai penjuru mengurumuni hidangan. Jadi nggak diundang, mereka emang datang. Mereka datang untuk menyantap hidangan, berebut dan untuk hidangan itu.
Lalu seorang bertanya, amin qillatin, apakah kami ketika itu sedikit? Rasulullah menjawab, justru kalian ketika itu berjumlah banyak. Tentu para jamaah, kalau jumlah yang banyak itu persepsinya kan orang takut, ya, nggak mungkin kondisinya parah sehingga diperbuatkan seperti itu karena jumlahnya banyak. Para sahabat persepsinya, apakah karena sedikit sehingga seperti itu kondisinya diperbutkan, ditarik sini tarik sana. Ternyata Rasulullah menjawab, bal antum kasir, kalian banyak sekali. Ini prediksi, ini gambaran ke depan dari Rasulullah. Namanya nubuat. Kalian banyak sekali. Akan tetapi, walakin takununa kagusa. Tapi kalian seperti buih. Gusa isail, air bah, air yang banyak itu buih. Kalian seperti buih. Buih itu kan busa ya, enggak isinya kosong, ringan. Kalian seperti buih. Nah, karena seperti buih itu, meskipun banyak, maka Allah mencabut rasa takut dari dada musuh kalian. Nggak ditakuti. Sebanyak apapun, musuh nggak takut. Karena kalian lemah. Kalian seperti buih. Dan Allah menanamkan wahan. Allah menanamkan wahan. Ini sepertinya yang membuat jadi buih itu ini. Diagnosanya adalah ada penyakitnya pada tubuh umat Islam, yaitu wahan. Lalu para sahabat bertanya, apa itu wamal wahan? Apa itu wahan? Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbul hayat, ya, takut hidup, dan karahiyatul maut. Cinta, hubbul hayat, cinta hidup dan takut mati. Kalau cinta hidup ya dunia. Hubud dunia, dalam riwayat yang lain, hubud dunia, sama saja. Para jemaah, ya, ini sebenarnya dua hal yang sama ya. Kalau cinta hidup pasti takut mati, takut kepada mati. Apa yang membuat seorang cinta kepada hidup, ingin hidup terus? Apa kira-kira? Apakah orang yang sengsara pengen hidup terus? Ya, berarti dia hidup serba enak, ya, serba nyaman, senang dengan itu, sehingga otomatis dia nggak mau mati. Bahkan carilah obat, cari bikin bagaimana tidak mati. Ya, itu dia. Carikan obat bagaimana caranya tidak mati. Carikan obat bagaimana kulit-kulit tidak keriput. Buatkan obat bagaimana tulang tetap kuat. Nah, itu semua seperti dua sisi mata uang. Ketika umat ini terhinggapi oleh penyakit wahan ini, yaitu cinta hidup, karena cinta dunia, lalu mengakibatkan takut kepada kematian, maka pada saat itulah umat ini kehilangan kekuatannya, kehilangan kewibawaannya yang sebenarnya dia membuat orang lain menjadi takut. Karena Rasulullah SAW bersabda, innama nusirtu birru'bi masiratasy syahr. Aku dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut yang Allah tanamkan kepada musuh dalam jarak perjalanan 1 bulan. Kalau jalan kaki 1 bulan, kira-kira jaraknya berapa kilo? Iya kan? Cukup jauh. Kemarin teman-teman kita yang dari Ciamis berapa hari jalan ke Jakarta? Seminggu. Iya kan? Jadi Rasulullah menggambarkan perjalanan 1 bulan sebelum bertemu dengan Rasulullah, mereka udah takut.
Sehingga yang ada adalah musuh udah lari duluan, minggir, gak berani bertemu. Nah, itulah kewibawaan umat di zaman Rasulullah SAW. Sehingga kemenangannya itu banyak terjadi karena musuh lari duluan, gak berani bertarung. Kenapa? Kualitasnya tadi, bukan buih, kualitasnya itu luar biasa. Itu dibuktikan atau kita bisa lihat ilustrasinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala di masa beliau setelah Rasulullah meninggal, dimintai untuk mengirim pasukan tambahan ke satu ekspedisi atau satu pasukan di wilayah di luar, meminta tambahan 3.000 tambahan pasukan, 3.000 personel. Lalu Umar bin Khattab menuliskan jawaban di suratnya bahwa intinya adalah kita ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena jumlah, tetapi karena ketaatan kita kepada Allah dan karena maksiat musuh kepada Allah. Karena kalau kita taat dan musuh bermaksiat, maka Allah membela kita. Tapi kalau kita pun bermaksiat dan musuh bermaksiat, maka yang terjadi apa? Ya, bertarunglah kalian berdua. Yang menang adalah yang kuat. Hukum sebab akibat berlaku di situ. Maka kemudian Umar bin Khattab mengirimkan 3 orang. 3 orang, diminta 3.000, dia kirim 3 orang. Lalu mengatakan, selama di pasukan itu ada Ka'ab bin Amir At-Tamimi, saya tidak akan takut pasukan kita akan kalah. Ka'ab bin Amir At-Tamimi, namanya disebut. Gitu. Dan luar biasa, kemudian pasukan pun dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi para jemaah sekalian, tentu kalau kita membaca dan melihat sejarah kaum muslimin, benar-benar memang kehilangan kekuatannya sejak kapan? Sejak kekuasaan Islam hancur di Turki Utsmani 1924, di mana sebelumnya juga sudah mulai habis. Maka sejak itu luar biasa, negeri-negeri Islam diambil bangsa-bangsa Barat, dikapling-kapling. Ya, Prancis ambil Aljazair, Inggris ambil apa? India ambil Mesir, dibagi-bagi. Indonesia kebagian. Iya kan? Kita semua kebagian. Mengalami di mana kemunduran, musuh tidak takut kepada umat. Nah, para jemaah, mari kita identifikasi penyakit ini untuk kita bisa sedikit demi sedikit menghilangkan itu. Dan faktanya sekarang banyak sekali kematian. Meskipun bukan kematian perang, banyak sekali kematian. Syi'ta am abaita, orang Arab bilang, suka atau tidak suka. Nah, mari kita pahami penyakit ini, yaitu cinta hidup dan takut mati. Di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah di tangannya kekuasaan.
menciptakan hidup dan menciptakan mati untuk apa? Untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Allah sebutkan hidup dan mati sebagai ujian. Lalu yang kedua, persepsi kita kadang-kadang salah, terutama tentang kematian. Tentang kematian yang terbaik adalah kematian fi sabilillah. Itu berbeda dengan kematian biasa para jemaah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan. Jangan kalian sangka orang mati di fisabilillah itu bangkai, mati. Tidak. Bal ahya, akan tetapi dia hidup dan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia itu hidup. Maka mungkin kita bisa sering mendengar ada makam setelah beratus tahun, berpuluh tahun dibongkar masih utuh. Ya. Bahkan di tahun 60-an guru saya cerita ketika beliau jadi hakim di kota Madinah, 60-an, belum lama. Ada satu keluarga tinggal di sekitar Gunung Uhud, meninggal anak kecilnya, balitanya meninggal. Kata petugas di situ, ya kan, kalau orang Madinah kan dimakamkan di Baqi, ya kan, pemakaman umum itu samping Masjid Nabawi, makamkan di situ, Baqi. Nah kata orang-orang, gak usah dibawa ke Baqi lah, cukup di sini di belakang situ. Kita makamkan di situ, masih kecil ini kok. Ya Allah, digali lah di situ. Baru beberapa paculan itu tiba-tiba memuncrat darah segar dari tanah itu, sehingga imamahnya ya berlumuran darah. Kira-kira kalau darah itu memuncrat, jantung itu bekerja apa enggak? 60 tahun 60-an. Ya, subhanallah. Ketika digali, ya, ternyata ada paha yang kesabat itu, pacul, darahnya muncrat. Masya Allah. Itu tahun 60-an. Yang selidik demi selidik itu adalah darah syuhada perang Uhud. Udah berapa ratus tahun? 1000 tahun lebih. Darah memuncrat. Indallahi yurzaqun. Dikasih rezeki sama Allah. Itulah kematian fisabilillah. Dan alhamdulillah fisabilillah itu ada beberapa cara. Ya, Rasulullah menyebutkan beberapa hal fisabilillah. Gitu. Nah, jadi para jemaah, itu yang pertama. Yang kedua, rasa sakit pada saat kematian fisabilillah itu enggak ada. Ya. Adakah orang yang sedang terluka parah lalu dia mengucapkan alhamdulillah lalu berkeramas dengan darahnya sendiri? Susah. Kecuali orang yang enggak merasakan sakit. Itu diambil dari kisah para sahabat Rasulullah yang dikirim ke satu lokasi, ya, yang kemudian dikhianati oleh orang-orang di sana. Yang salah satunya adalah ditikam dari belakang dengan tombak sehingga dari punggung tembus ke dadanya. Tapi orang ini kemudian menjadikan darahnya, ya, pakai keramas. Beliau mengatakan, "Puztu wa rabbil Ka'bah." Demi Allah, aku yang menang, aku pemenangnya. Kira-kira kalau orang kesakitan bilang begitu enggak? Enggak. Dari situ para ulama menyebutkan orang yang meninggal fisabilillah lukanya itu enggak terasa. Persis seperti hadis tentang ruh yang dicabut nyawanya.
bukan fisabilillah, ya, tapi orang yang biasa, tapi dia Rasulullah menyebutkan wa ammal abdul mukmin, adapun hamba yang mukmin, ja'ahu malak, akan didatangkan oleh para malaikat dari segenap penjuru dengan wajah yang berseri-seri, ya, membawa kain dari surga, ya, kemudian dicabut nyawanya seperti mengeluarkan satu tetes air dari ujung teko, tes, ya. Rasulullah menyebutkan wa innal maut la sakarat, maut itu ada sekaratnya, ya, sakit, tapi al abdul mu'min tidak, ya. Dia dikeluarkan seperti kita mengeluarkan air dari teko. Nah, kematian seperti itu yang akan membuat beda, ya, berbeda, sehingga akhirnya dari akumulasi pengetahuan tentang kematian yang benar, lalu praktek dalam kehidupan sehari-hari yang mereka lihat tentang orang-orang yang meninggal sebagai syuhada, memunculkan tidak takut lagi kematian. Subhanallah. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, akan aku datangkan untuk mereka satu pasukan yang mereka lebih mencintai mati sebagaimana kalian lebih mencintai hidup. Itu. Kenapa? Karena kematian seperti itu dirasakan sebagai satu kenikmatan. Buktinya satu lagi, ketika dalam suatu pertempuran Rasulullah berwasiat, jika si fulan meninggal, komandannya gantikan dengan Ja'far, lalu gantikan dengan beberapa komandan, ya. Nah, saat itu seperti kejadiannya seperti yang Rasulullah SAW gambarkan, jika terjadi kematian kepada salah satu komandan maka digantikan. Nah, itu menunjukkan bahwa kematian saat itu menjadi hal yang didambakan oleh para komandan. Lalu mereka pada saat pasukan sudah seperti kalah, mulai bermusyawarah. Ada yang mengusulkan, bagaimana kalau kita meminta tambahan pasukan? Kalau tidak salah Abdullah bin Rawahah kemudian mengatakan begini, lah, kita kan berangkat memang mau cari mati. Kita kan memang berangkat mau cari mati, nggak mau pulang hidup-hidup. Ya Allah, sekarang saatnya sudah dekat datang. Mengapa kita mau lari dan minta tambahan pasukan? Maka itu kemudian tidak jadi, meminta tambahan pasukan tidak jadi. Mereka hadapi musuh dengan penuh keberanian. Nah, jadi para jemaah sekalian, di situ Rasulullah berhasil mengembalikan pengetahuan tentang kematian kepada para sahabat, sehingga mereka tidak lagi takut dengan kematian. Yang penting kematiannya apa? Fisabilillah. Sehingga muncul kemudian tindakan-tindakan keberanian yang luar biasa, yang tidak ada duanya, yang kemudian oleh sebagian sahabat yang lain setelah Rasulullah tiada dianggap sebuah tindakan yang konyol. Di mana seseorang kemudian berani, kayak pasukan Jepang namanya kamikaze, ya kan? Yaitu pasukan berani mati, cuma dibungkus dengan ideologi yang orang kalau udah mati seperti itu balik lagi jadi bayi lagi gitu. Reinkarnasi, ya. Iya, ideologi reinkarnasi. Tapi ideologi itu berhasil menjadikan warga Jepang itu berani untuk itu. Padahal nggak ada kenyataannya. Nah, maka yang benar itu kemudian benar-benar terjadi, di mana seorang berhasil, Anas, saudaranya Anas, pada saat kaum muslimin sedang mengepung suatu benteng, nggak bisa dibongkar, benteng itu nggak bisa ditembus. Kata saudaranya Anas ini, saya adalah orang yang paling kecil di antara kalian.
Ya. Jadi kalau diangkat rame-rame itu gampang. Tolong lemparkan saya ke dalam benteng. Subhanallah. Di dalam benteng kan musuh semua. Musuh semua. Angkat saya ke benteng, saya akan bukakan pintu untuk kalian. Subhanallah. Maka akhirnya para sahabat teman-teman itu, ya, itu apa namanya, tamengnya itu pegang rame-rame, saudaranya Anas ini naik di atas, lalu dilempar ke atas. Dan di dalam beliau bertempur habis-habisan dan berhasil membuka pintu gerbang. Masuklah pasukan utama ke dalam dan berhasil menaklukkan benteng itu. Coba para jamaah, ya, itu dari penyakit yang berhasil diagnosa kemudian dicarikan jalan keluarnya dan dibenarkan pengetahuannya, luar biasa terjadi seperti itu. Sehingga wajar kemudian musuh itu lari sebelum bertemu. Sehingga di zaman satu sultan atau khalifah, seorang raja atau sultan ingin menguji seorang anak muda yang memiliki keberanian tinggi. Disuruhnya untuk pergi menghadap ke Kaisar Romawi. Dan tentu kita tahu Kaisar Romawi saat itu memang sedang berhadapan-hadapan. Kalau kamu berani menjalankan tugas, maka akan aku kasih hadiah. Disebutkan sekian-sekian. Dan kalau kembali dengan selamat, maka akan dikasih hadiah yang sama. Dapat 2. Apa tugasnya? Mengumandangkan azan di depan Kaisar Bizantium, Kaisar Romawi. Nah, subhanallah, anak ini berani datang ke sana, izin minta masuk, sampai ke depan raja. Ada apa? Saya ingin menyampaikan pesan dari khalifah saya. Azan dia semua. Ya mungkin gambarnya kalau sekarang mati orang itu. Tapi dia selamat. Dia terima dengan baik dan disuruh pulang dengan baik-baik. Para jamaah, ya. Dari itulah kemudian seorang sahabat Rasulullah menyebutkan, kalau seorang meninggal dalam keadaan yang baik itu, maka bumi pun akan memeluknya. Ya, seperti kembali ke pelukan ibu. Maka kematian seperti itu bumi pun merindukan. Allah Ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan kita bisa menangkap pesan hadis ini, ya, memperbaiki persepsi kita, ya, menumbuhkan kembali semangat juang. Ya, Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.